Kita kembali lagi ke Istana Negara untuk mengetahui bagaimana penanganan bencana yang akan disampaikan oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih sebelumnya mengenai percepatan pemulihan yang disampaikan langsung oleh masing-masing jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Langsung saja kita dengarkan. Dalam rangka persiapan angkutan Nataru 2025-2020 tahun baru 2026, kami melakukan survei potensi pergerakan orang pada masa Natal 2025 tahun baru 2026. Hasil survei menunjukkan bahwa 42,01% penduduk Indonesia atau sebesar 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan pada akhir tahun, meningkat 2,71% dari tahun sebelumnya. Dari kelompok yang bepergian tersebut, sebagian besar atau 21,28% atau 60,53 juta orang akan melakukan perjalanan pada dua event, yaitu event Natal dan event Tahun Baru, Bapak Presiden. Lanjut. Pergerakan terbesar berasal dari provinsi dengan populasi padat, yaitu Jawa Barat sebesar 20,26 juta orang, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tujuan perjalanan didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,23 juta orang, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara di wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor masih menjadi daerah aglomerasi favorit. Diperkirakan sebesar 2,83 juta pergerakan yang berasal dari wilayah Jabodetabek dan luar wilayah Jabodetabek. Next. Selain itu, wilayah lain seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung menjadi wilayah tujuan terbesar di Pulau Jawa yang menjadi provinsi tujuan favorit dengan total 22,75 juta pergerakan. Walaupun tidak termasuk dalam 10 besar survei, namun akan kami cermati wilayah-wilayah yang merayakan Natal seperti Maluku, Papua, dan Kalimantan Barat. Lebih lanjut, moda transportasi yang paling banyak dipilih masyarakat dengan 51,12 juta orang atau 42,17% dari total responden memilih menggunakan mobil pribadi, diikuti oleh moda transportasi lainnya. Puncak perjalanan diperkirakan terjadi pada Rabu 24 Desember 2025 untuk arus keberangkatan dan Jumat 2 Januari 2026 untuk arus balik atau kepulangan. Berikut adalah simpul transportasi terpadat nasional pada saat libur Nataru 2025-26 adalah Stasiun Pasar Senen, Stasiun Yogyakarta, Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Arjosari Malang, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan penyeberangan Merak Bakahuni. Selanjutnya, izinkan kami sampaikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung. Untuk transportasi darat kami menyiapkan 31.433 bis, transportasi laut 711 kapal, transportasi kereta api 2.670 kereta api, transportasi udara 368 pesawat, transportasi penyeberangan 253 kapal penyeberangan. Selanjutnya adalah stimulus yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan sektor transportasi. Kami berterima kasih kepada Menteri Keuangan dan BP BUMN dan Danantara yang ikut berpartisipasi aktif dalam pemberian stimulus pemerintah, yaitu stimulus untuk diskon tarif tol sebesar 20% pada 26 ruas jalan tol, yaitu pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember. Sedangkan untuk tahun 2024 kemarin hanya diberikan sebesar 10% untuk 12 ruas jalan tol. Kemudian stimulus tiket kapal penyeberangan dengan rata-rata diskon sebesar 19% dari masa 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026. Untuk stimulus tiket kapal laut berupa diskon sebesar 30% dari tarif dasar untuk kapal kelas ekonomi dari tanggal 17 Desember hingga 10 Januari. Stimulus angkutan kereta api dalam bentuk diskon sebesar 30% untuk kereta api ekonomi dari tanggal 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026. Kemudian stimulus angkutan udara berupa diskon tiket sebesar 13 hingga 14%
untuk periode perjalanan 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Selanjutnya kami juga menyiapkan program mudik gratis dengan total peserta kurang lebih 33.049 penumpang, 5.568 sepeda motor melalui skema motor gratis, dan juga menyiapkan 75 unit bis, kemudian 12.720 penumpang kereta api dan 17.239 penumpang moda laut. Berikut ada timeline penyelenggaraan Posko Terpadu Nataru 2025-2026. Rencana Posko Nataru akan dimulai pada tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 5 Januari 2026. Terdapat dua isu strategis pada angkutan Nataru 2025-2026, yaitu potensi lonjakan penumpang yang akan menimbulkan kemacetan dan penumpukan pada simpul transportasi, dan risiko cuaca ekstrim yang menurut BMKG terdapat potensi curah hujan yang tinggi pada bulan Desember hingga Januari 2026. Kemudian berikut adalah potensi kepadatan yang akan terjadi di beberapa tempat di lokasi wisata. Lanjut. Pada Nataru 2025-2026 kami memberikan perhatian kepada jalur penyeberangan lintas barat, yaitu Merak Bakauni. Di sini kami menyiapkan 4 titik penyeberangan yang kami siapkan dengan harapan bahwa bisa mengurai kemacetan yang mungkin akan terjadi pada jalur lintas barat. Begitu juga pada jalur lintas timur, kami menyiapkan 3 titik untuk penyeberangan, sebagaimana yang kami antisipasi untuk tidak terjadinya kemacetan maupun penumpang pada jalur lintas timur. Demikian Bapak Presiden, mohon arahan petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Menteri Perhubungan menjelaskan skema, apalagi 1-2 bulan ini akan menjelang Nataru dan juga mudik. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Kabar Petang.